Shalom semuanya. Waktu saya membaca firman Tuhan tentang Daud sama Mephiboset, itu selalu memberikan harapan yang luar biasa kepada saya. Pada saat 2 Samuel pasal 9 ayat yang 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Sekarang Daud ingin mencari jika ada sisa keluarganya dari Saul supaya dia dapat menunjukkan belas kasihan, mau menunjukkan kasihnya, mau mengembalikan semua segala harta tanah miliknya Saul kepada dia. Seperti kita tahu, Saul adalah raja yang ingin membunuh Daud, kejar dia belasan tahun. Akan tetapi, pada suatu hari, Saul sama ketiga anaknya laki-laki mati satu hari. Dan tertinggal cucunya, yaitu Mephiboset, anaknya Yonatan. Dan memang Daud masih belum tahu dia sekarang ada di mana. Setelah Daud diangkat raja, dia ingat janji dia bersama dengan Yonatan. Apapun terjadi di antara mereka, mereka tetap akan menjaga anak-anaknya. Jadi, Daud sekarang menyuruh hamba-hambanya untuk mencari jika ada keluarga dari Saul. Dan sebentar lagi, orang-orang mencari Mephiboset, anaknya Yonatan yang tinggal di Lodebar sekarang, dan bawa dia ke istana. Dan Mephiboset juga tidak tahu apakah ayahnya sudah berjanji dengan Daud. Dan cuma dia berpikir dia adalah cucu dari Saul yang ingin membunuh Daud seterusnya. Jadi dia pasti berpikir sama dididik juga, jika kau ditemukan oleh Raja Daud, sebab kakekmu ingin membunuh dia, pastilah Raja Daud akan mempunyai hati belas dendam kepadamu. Jadi kamu tidak boleh keluar dari rumah, kamu tidak boleh menyatakan diri adanya di sini, kamu tidak boleh mengklaim bahwa kamu adalah keturunan kerajaan sebelumnya, sebab pada saat kau ditemukan masih hidup, pastilah Daud akan membunuh kamu. Ini bagaimana Mephiboset berpikir di dalam hatinya setelah ayahnya meninggal dan kakeknya meninggal. Jadi dia selalu pikir pada hari dia ditemukan oleh Raja Daud, pastilah dia akan dibunuh. Dan pada hari ini dia dipanggil oleh raja, disuruh datang ke istana. Itulah sebabnya saat dia datang berjumpa dengan Daud, berkata ayat 6 dan ayat 7 berkata demikian. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Baru setelah Daud menerima dan berjumpa dengan Mephiboset, baru Daud bisa lihat, wah, Mephiboset ini takut sekali. Gemetar. Kata pertama Daud kepada Mephiboset adalah, janganlah takut. Tenangkan hati Mephiboset dulu. Kemudian dia sampaikan alasan apa saya panggil kamu dan kenapa saya memberikan semua segala ladang yang miliknya Saul kepadamu. Karena apa? Adanya janji sama dengan ayahmu. Oleh karena janji dengan ayahmu, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu, katanya. Jadi saudara, inilah berkat Tuhan kepada kita. Apakah kita dapat melakukan semuanya dengan sempurna, dapat menyenangkan Tuhan dan menggembirakan Tuhan? Pasti tidak mungkin. Akan tetapi kenapa Tuhan ingin memberkati kita? Kenapa Tuhan mengasihi kita?
Kenapa? Tuhan melindungi kita. Tidak karena kita yang taat, tidak karena kita yang melayani baik-baik, akan tetapi hanya oleh janjinya dengan Kristus Yesus. Tuhan mengasihi anaknya tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kepadanya ia berkenan, kepadanya ia melakukan semua segalanya, kepadanya ia menunjukkan kasihnya. Dan cara bagaimana Tuhan ingin memberkati kita manusia yang telah berbuat dosa itu adalah tidak bisa memberkati kita secara langsung, akan tetapi Tuhan menaruh kita di dalam Kristus Yesus dan memberkati Yesus, berkenan dengan Yesus, dan menguatkan Yesus, dan memberikan semua segala kuasa kepada Yesus, sekaligus yang kita ada di dalamnya. Jadi, syarat atau kondisi apa yang kita menerima berkat, kasih, anugerah dari Tuhan, tidak karena kita sendiri, akan tetapi oleh Yesus, akan tetapi oleh janji Tuhan kepadanya. Seperti kata Daud tadi, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Memang Mephibosheth ini belum tahu apa ada janjinya ayahnya dengan Daud, akan tetapi Daud tetap akan memberikan kasihnya dan ladangnya Saul kepada Mephibosheth oleh karena Yonatan ayahnya. Jadi saudara, janganlah mengira kita berbuat baik dan dikasih oleh Tuhan. Tanpa Yesus, tidak ada orang yang dapat menerima berkat Tuhan kepada kita. Ingat, dengan apakah kita dapat menerima berkat? Dengan apakah Tuhan mengasihi kita? Tidak karena kita sendiri, akan tetapi oleh Yesus. Jadi, saat kita maju kepada Tuhan, janganlah datang kepada Tuhan dengan usahamu sendiri, perbuatanmu sendiri, akan tetapi melalui Yesus. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku ini adalah manusia yang tidak baik. Akan tetapi aku meminta tolong bagimu dan aku percaya Engkau akan memberkati aku dan Engkau akan menunjukkan belas kasihan kepada aku Tuhan. Sebab Engkau telah berjanji karena Yesus. Seperti begitu, jika kita datang kepada Tuhan, inilah cara bagaimana Tuhan memberkati kita. Ingat lagi, apa yang kata Daud kepada Mephibosheth, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Seperti begitu, saat kita maju kepada Tuhan dengan Kristus Yesus, inilah caranya Tuhan memberkati kita. Semoga hari ini juga jangan menganggap diri yang baik untuk diberikan semuanya dari Tuhan, akan tetapi hanya oleh Yesuslah kita bisa terima semua segala kasih berkat Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan dan kita memuji Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.